Pak Selamat Herman, malam, ini mudah-mudahan. Malam, di DPR Pak disebut Arman. ngebut jelang akhir masa pemerintahan. Kenapa? Ya, karena memang kita ini adalah skala yang urgen ya, dan memang batas akhir periode ini kan akan berakhir. Yang kedua, tentu bukan dibahas pada kali ini, karena pada waktu tahapan penyusunan itu kan sudah dibahas sebelumnya di Badan Legislasi. Hmm, Ketiga undang-undang ini juga sudah dibahas sebelumnya di Badan Legislasi dan kemudian dikirim ke pemerintah, pemerintah kemudian mengirimkan daftar inventarisasi masalah ke DPR dan kemudian DPR membahas kembali untuk menyelesaikan dan kemudian secara kolektif kolegial tentu pertama harus diputuskan di tingkat 1 dan oke. setelah itu harus diputuskan tingkat 2 di paripurna. Nah, Nah, mengenai hmm, hal yang tentu substansial, ya itu kan terkait dengan persoalan sistem presidensial kita yang sesungguhnya kebutuhan terhadap kementerian dan lembaga itu menjadi haknya presiden dan presiden di sini harus diberikan kewenangan dan pastinya memiliki batasan-batasan ya dan tidak seperti dalam persepsi ataupun asumsi banyak kalangan yang ketika kemudian ini dibuka, diberikan tanggung jawab kepada presiden atau diberikan kewenangan kepada presiden, ini semaunya menurut saya hmm. tidak ya. Dan tentu ada batasan-batasan yang ini juga terkait dengan berbagai aspek, Nah, baik itu aspek kelembagaan maupun ketersediaan anggaran. oke. Ini akan menjadi batasan tersendiri, gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan kan, Pak Herman. Kenapa justru undang-undang yang diusulkan ini justru yang menghapuskan batasan tersebut, jumlah menteri, one team press misalnya. Kalau batasan dihapus, Ya apa karena kemudian di gunanya undang-undang undang-undang ini? sebelumnya kan disebutkan nomenklatur, portofolionya disebutkan, batasannya disebutkan. Presiden tidak punya keleluasaan untuk bisa mencapai tujuan ataupun target-target pembangunan yang ingin diharapkan lebih cepat, lebih agresif, dan tentu ini dibutuhkan beberapa hal yang lebih Hmm, efektif untuk bisa mencapai tujuan itu gitu. Nah, oleh karenanya DPR ya tidak boleh membelenggu gitu ya. Biarkan presiden yang menentukan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kemudian bisa untuk menentukan portofolio mana yang sesungguhnya bisa dikembangkan, mana yang bisa disempitkan, dan mana yang ini harus ditambah sehingga tadi untuk mencapai tujuan-tujuan dan apa yang telah disampaikan di dalam janji politiknya tentu bisa dicapai. Ini oke. yang DPR tidak mau kemudian membatasi itu dan itu kan bulat, kesepakatan itu bulat di DPR gitu. Pak Herman, jadi ini kebijakan yang hanya demi kepentingan partai politik, bukan kepentingan masyarakat. Respon Anda? Begini, undang-undang itu kan dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Kemudian kenapa di ujung seperti ini? Ya, pertama memang ini adalah kebutuhannya untuk memberikan fleksibilitas dalam menentukan portofolio kementerian ke depan terhadap presiden yang akan datang. Jadi bukan untuk presiden hari ini, bukan. Hmm, Dan mengenai jumlah kementerian dan kemudian itu menjadi kebutuhan presiden, bukan menjadi kebutuhan partai-partai. oke. Dan keputusan antara DPR dan pemerintah inilah yang tentu didasarkan kepada naskah akademik, didasarkan kepada kebutuhan, kepada target-target yang ingin dicapai di pemerintah. Misalkan ketidakefektifan antara Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Hmm, misalkan. Itu kan bisa untuk mencapai target yang deadlock ya harus fokus dan bagaimana membangun perumahan yang ini terjangkau oleh rakyat dan memenuhi terhadap kebutuhannya. Ini kan bisa lebih fokus gitu. Mengenai persoalan kemudian ini akan berdampak terhadap cost, operational cost, ya tentu ini kan bisa dipecah. Yang selama ini itu menjadi beban dari satu kementerian, itu kan bisa saja beban anggarannya tetap, tetapi kemudian bisa berpindah pos atau berpisah pos. Ini kan bisa saja gitu. Hal-hal seperti itu tentu sudah ada hitung-hitungannya. nah, yang Dan kemudian, yang terpenting hmm, adalah target-target terhadap capaian yang ingin dicapai untuk rakyat itu bisa oke. tercapai secara efektif gitu. Nah, Dan sebagai presiden yang tentu menganut dengan sistem politik presidensial juga hmm. memiliki keleluasaan untuk bisa
menentukan portofolio dan nomenklatur yang lebih efektif gitu ya. Pak Herman gini, kalau muncul pertanyaan banyak sebetulnya undang-undang yang masuk ke prolegnas, konflik agraria, RUU PRT misalnya. Tapi kenapa kemudian di akhir masa jabatan justru terkesan DPR ini buru-buru mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan? Kalau memang untuk masyarakat, kenapa nggak itu dulu yang didahulukan? Ya semuanya penting, tentu ada pertimbangannya, ya ada pertimbangan. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana memberikan keleluasan kepada presiden untuk menentukan portofolio dan nomenklatur. Itu yang pertama. Ya setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhan terhadap undang-undang lainnya bisa dirumuskan lagi di periode yang akan datang. Itu kan bisa extend gitu. Ini kan dalam waktu dekat yang dibutuhkan adalah untuk bisa memberikan ruang yang cukup bagi presiden untuk Baik, bisa membentuk kementerian lebih efektif. Ini yang harus dipahami gitu. Kalau hitung-hitungan ya kita juga ada hitung-hitungannya, kan nggak cukup waktu di sini. oke. Berapa kemudian, misalkan contoh, dulu ada yang namanya Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian. Kemudian dibentuk melalui undang-undang, ada Badan Pangan Nasional. Nah, dihitung-hitung sebetulnya itu ekivalen dengan bagaimana si Badan Pangan ini, Badan Ketahanan Pangan itu masih ada di Kementerian Pertanian. Itu dihitung-hitung juga gitu. Jadi bukan juga loss gitu. Oke. Artinya kami juga berpikir dalam berbagai sisi, berbagai perspektif, sehingga kemudian bukan hitung-hitungan dagang, tapi hitung-hitungan ini adalah kepentingan negara gitu. Baik.